Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Kementerian Hukum dan HAM melalui keterangan tertulis menyatakan Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan peraturan Menkumham tentang pembebasan bersyarat. Rizik keluar dari rutan Cipinang pada pukul 6.45 pagi dan langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Arus lalu lintas menuju Cawang ditutup sementara, imbas pipa gas yang diduga bocor di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu siang. Dalam video amatir yang direkam warga, asap membumbung tinggi dari gundukan tanah stasiun KRL Cawang, Jakarta Timur. Diduga asap berasal dari pipa gas yang bocor akibat terkena alat berat proyek pembangunan. Diduga rem tidak berfungsi, truk kontainer seruduk pengendara motor yang dikendarai ibu dan balita di Jalan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian berawal saat truk kontainer yang sedang berjalan tiba-tiba oleng ke kiri sehingga menyeruduk motor korban. Akibatnya korban mengalami luka berat di kaki dan kepala, sementara anaknya yang masih balita meninggal di tempat. Sopir truk telah diamankan ke Polsek Sukomanunggal. Pemirsa, BN Sleng meluncurkan koperasi yang diberi nama Slengkops bersama Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dalam peluncuran koperasi yang dibuat untuk wadah generasi muda menjadi wirausaha mandiri, Teten Masduki dan Erick Thohir bernyanyi bersama Sleng. Saat launching Slengkops, Teten Masduki menyanyikan lagu Sleng berjudul Ku Tak Bisa yang dirilis pada tahun 2004. Tak hanya Teten, Menteri BUMN Erick Thohir juga bernyanyi bersama Sleng. Lagu berjudul Balikin dinyanyikan Erick berduet bersama vokalis Sleng. Koperasi Konsumen Sleng Jurus Sandur atau Slengkops dibentuk sebagai bentuk kepedulian dan dedikasi personil Sleng untuk memberdayakan generasi muda, terutama Slengkers, untuk berproses menjadi wirausaha mandiri dan tangguh. Kita ke informasi lain, pemirsa. Perseteruan terjadi antara elit Nasdem Zulfan Lindan dengan juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar. Keduanya berseteru perihal pesan Surya Paloh ke Prabowo Subianto soal usia yang sudah tua untuk maju di Pilpres 2024. Perdebatan panas terjadi antara elit Partai Nasdem Zulfan Lindan dengan juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak. Debat keduanya berawal dari pernyataan Zulfan yang mengungkap pesan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terkait kita sudah tua. Obrolan itu terjadi saat Surya Paloh dan Prabowo bertemu di Nasdem Tower beberapa waktu lalu. Menanggapi hal ini, jubir Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku heran terkait pesan yang disampaikan Surya Paloh ke Prabowo. Zulfan Lindan dianggap berbohong dan bisa merusak hubungan Prabowo dan Surya Paloh. Zulfan Lindan pun sontak menanggapi Dhanil. Elit Partai Nasdem ini menganggap pemikiran Dhanil sangat kerdil karena menganggap perbedaan pandangan disebut merusak silaturahmi. Zulfan juga menjelaskan pernyataan kita sudah tua itu bukan bermaksud menghalangi Prabowo untuk menjadi calon presiden di 2024. Sebab jika melihat hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Nasional, nama Prabowo Subianto masih masuk dalam calon presiden papan atas dengan elektabilitas 29,5%.
Kita sudah tua, begitu pesan Surya Paloh kepada Prabowo Subianto terkait maju Pilpres 2024 seperti diungkapkan elit Nasdem Zulfan Lindan. Benarkah Surya Paloh berpesan seperti itu? Lantas bagaimana reaksi kader Gerindra menanggapi hal itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politisi Partai Gerindra Andre Rosiade serta Saan Mustafa dari Partai Nasional Demokrat. Selamat sore Bang Saan dan Bang Andre. Ya, selamat sore. Sorry sebentar. Baru keluar masjid. Baik. Saya ingin ke Pak Saan terlebih dahulu. Pak Saan? Oke, baik. Sambil kami mencoba untuk memperbaiki sambungan kami dengan Pak Saan, saya ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, terkait dengan pesan Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo ini, kita sudah tua, seperti apa informasi yang Anda dengar, Bang Andre? Ya, saya bukan juru bicara partai ya, jadi saya nggak ingin menanggapi soal itu. Tapi sebagai anggota Komisi 6 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, yang dilakukan Saudara Zulfan Lindan itu sudah melanggar peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN, di mana sekali lagi pada pasal 55 ayat 1, anggota komisaris dan dewan pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif. Nah, Saudara Zulfan Lindan itu saat ini adalah wakil komisaris utama Jasa Marga, dan dalam diskusi total politik itu, Saudara Zulfan Lindan itu menyatakan dirinya sebagai ketua DPP Partai Nasdem, dan itu jelas melanggar nomor 23 tahun 2022 yang baru ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 8 Juni 2022 yang lalu. Nah, inilah tugas saya sebagai anggota Komisi 6 akan mengingatkan Pak Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat saja wakil komisaris utama BUMN yang terus berpolitik praktis, yang seharusnya tidak boleh berpolitik praktis. Sekali lagi, ini pelanggaran konstitusi yang serius yang dilakukan oleh Saudara Zulfan Lindan, wakil komisaris utama PT Jasa Marga Tbk. Baik, Bang Andre, tapi kalau kita fokus pada pernyataan dari Bang Zulfan, benarkah bahwa dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Pak Prabowo ini ada pesan untuk tidak lagi maju di Pilpres 2024? Apa yang Anda ketahui mengenai hal ini? Sekali lagi, saya bukan juru bicara partai ya. Saya tidak punya kewenangan untuk membicarakan urusan partai. Tapi setahu saya, yang disampaikan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ya saling menghormati satu sama lain untuk terus bekerja sama baik di parlemen maupun di luar parlemen. Itu yang saya ketahui. Tidak ada larangan Pak Surya Paloh melarang Pak Prabowo untuk maju. Makanya saya nggak tahu orang ini tinggal di mana itu. Oke, baik. Saya langsung konfirmasi ya, sudah terhubung kembali bersama kami. Status saya dengan beliau sama ya, sama-sama. Oke, baik. Acara ya. Baik. Jadi, Pak Zulfan hadir, tapi saya nggak tahu di mana beliau dapat informasi menyesatkan seperti itu. Baik, Bang Andre, kita langsung dengarkan pernyataan dari Bang Saan Mustafa yang juga sudah bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Bang Saan, selamat sore Bang Saan. Selamat sore. Bang Saan, saya ingin konfirmasi, setahu Anda ketika pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Prabowo Subianto kemarin di Nasdem Tower, adakah pembicaraan seperti itu soal pesan kita sudah tua dari Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo? Ya, saya tidak ikut ya pertemuan, tapi kalau misalnya bahwa Pak Surya dan Pak Prabowo sama-sama sudah tua, kan mereka satu generasi. Itu kan fatal ya. Rata-rata mereka kan usia dan sepupu dan sebagainya. Dan Pak Surya mengajak untuk berpikir dalam konteks bangsa, itu sudah pasti. Dan saya yakin Pak Prabowo juga punya komitmen itu, bagaimana bangsa ke depan itu menjadi lebih baik. Nah, kalau dalam konteks misalnya larang-melarang, saya sangat meyakini Pak Surya itu orang yang sangat menghargai dan menghormati hak politik masing-masing. Apakah itu hak politik sebagai individu maupun hak politik partai ya untuk mencalonkan siapapun. Nah,
apapun misalnya disampaikan oleh Bang Julpan, saya yakin tidak ada konteks dalam konteks seperti itu tadi. Kan, gitu. Jadi saya meyakini itu ya. Baik. Pak Surya sangat menghargai dan menghormati hak politik masing-masing lah kan. Gitu. Baik. Mungkin Pak Surya dan nggak ada kepentingan juga misalnya melarang orang gitu, orang lain. Kan, gitu. Pak Saan tidak melarang tapi menyarankan begitu untuk tidak maju di Pilpres 2024. Saya yakin Pak Surya orang yang sangat bijak ya. Orang yang sangat bijak, arif, dan sekali lagi sangat paham posisi masing-masing, dan Pak Surya pasti akan menghargai sikap politik masing-masing. Oke, Pak Saan, artinya apa yang disampaikan Pak Zulfan Lindan ini kan tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Ada sesuatu mungkin yang Pak Zulfan dengar kemudian disampaikan, khususnya terkait pesan kita sudah tua ini. Dari pantauan Anda seperti apa ini? Dari mana pesan ini bisa muncul? Kalau misalnya Pak Zulfan menyampaikan bahwa kita sudah tua, itu kan benar, memang kita sudah tua. Itu kan udah generasi, ya Pak Surya sekarang usia 71 ya. Jadi sudah tua. Dan bagaimana misalnya di sisa usia ini berpikir dalam konteks kepentingan bangsa yang jauh lebih penting ke depan. Dan saya yakin dalam konteks kepentingan bangsa kan perannya beda-beda. Pak Surya memang sejak dari awal itu ya dia ingin berperan hanya melalui partai politik saja, dan tidak punya keinginan di posisi formal, apakah di pemerintahan menjadi calon dan sebagainya. Tapi Pak Surya juga sangat menghargai orang lain. Jadi yang memang punya sikap politik masing-masing, yaitu hak politik masing-masing. Jadi sekali lagi apa yang terjadi hari ini, menurut saya tidak perlu misalnya dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Dan saya yakin Julpan juga tidak dalam konteks misalnya menyampaikan ini dilarang dan sebagainya, gitu ya. Jadi pesannya di mana posisi masing-masing, sikap masing-masing, peran masing-masing itu punya kontribusi dalam konteks bagaimana bangsa ke depan itu menjadi lebih baik. Baik Bang Andre, saya ingin kembali ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, tapi Partai Gerindra sendiri seperti apa menanggapi bisa kita sebut saran dari Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo untuk tidak lagi maju di Pilpres 2024? Bang Andre masih bisa mendengar suara saya? Ya, sepertinya ada gangguan komunikasi. Saya ingin kembali ke Pak Saan. Pak Saan sempat disebutkan juga. Baik, silakan Bang Andre. Saya terus terang nggak mendengar suara Bang Saan itu pecah. Karena saya sinyalnya agak jelek. Iya, Bang Andre, intinya tidak ada larangan dari Pak Surya Paloh untuk Pak Prabowo maju di Pilpres 2024. Bagaimana Partai Gerindra menanggapi pesan dari Pak Surya Paloh ini? Bang Andre? Iya, tampaknya sambungan kita terputus lagi dengan Bang Andre. Saya kembali ke Bang Saan. Bang Saan, menanggapi mungkin isu ini terkait pesan dari kita sudah tua dari Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo, mungkin seperti apa yang didengar oleh kader Partai Nasdem dan juga seperti apa reaksi mereka? Bang Saan? Ya. Kita coba kembali. Boleh. Ya, Bang Andre bisa dengar suara saya? Ya, saya dengar suaranya. Silakan Bang Andre, seperti apa tanggapan dari Partai Gerindra? Ya, mohon maaf pemirsa, tampaknya ada kendala komunikasi dengan kedua narasumber kami. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ratusan UMKM mendapat kesempatan memamerkan dan berjualan produk dalam acara Ganjar Pranowo Festival. Festival diharapkan dapat mengembangkan bisnis usaha di daerah. Ratusan UMKM mendapat kesempatan memamerkan dan berjualan produk mereka dalam acara Ganjar Pranowo Festival.
Acara yang diselenggarakan oleh relawan sahabat Ganjar ini dihadiri puluhan ribu masyarakat Jawa Timur. Ketua DPW Jawa Timur mengatakan Ganjar Pranowo yang dijuluki sebagai Bapak UMKM dinilai dapat memajukan pelaku usaha kecil dan menengah di masa pandemi. Festival ini juga diharapkan dapat mengembangkan bisnis usaha di daerah sehingga dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di Surabaya. Ya, tentu selama ini kita lihat polisi Pak Ganjar di Jawa Tengah itu sangat concern kepada UMKM dalam rangka mengembangkan ekonomi secara umum. Ada lapak Ganjar, ada pembiayaan murah dan sebagainya. Maka hari ini betul-betul kita apresiasi Pak Ganjar Pranowo dalam rangka membina, memberdayakan UMKM. Sehingga mudah-mudahan UMKM yang hadir di sini juga bisa merasakan itu. Sementara itu, Ketua Umum DPP Sahabat Ganjar menyampaikan antusiasme masyarakat Jawa Timur sangatlah tinggi, sehingga festival ini menjadi momen tepat untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo secara luas di Jawa Timur. Guna menyapa kami sahabat Ganjar, bagaimana sahabat Ganjar punya progres, yaitu untuk menghantarkan Pak Ganjar ini bisa terwujud. Terus kemudian dengan silaturahim ini kami nanti akan minta doa terhadap masyarakat Jawa Timur. Yuk sama-sama sahabat Ganjar untuk mendukung Pak Ganjar. Selain dihadiri ratusan UMKM, festival musik ini juga dimeriahkan oleh aneka hiburan dengan artis-artis ternama di tanah air. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika terkait legalisasi ganja medis untuk kesehatan. Sebelumnya permohonan tersebut diajukan oleh 3 ibu dari anak penderita kelumpuhan otak. Mahkamah Konstitusi menyatakan ganja medis tetap tidak boleh digunakan untuk alasan kesehatan. Hal ini tertuang dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Narkotika yang digelar secara virtual Rabu siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyampaikan ganja memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Majelis Hakim juga menilai materi yang diuji merupakan kewenangan DPR dan pemerintah. Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, gugatan terhadap aturan penggunaan ganja medis dilayangkan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayati. Ketiganya adalah ibu dari anak penderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Wacana penggunaan ganja medis untuk kesehatan ini sempat mengundang perhatian publik karena aksi unjuk rasa yang dilakukan para pemohon. Aksi viral ini juga menuai perhatian banyak pihak, salah satunya Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin yang meminta agar MUI membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jemaah haji yang nekat merokok di kawasan penginapan dan area Masjid Nabawi akan didenda Rp200 dan ancaman kurungan. Informasi seputar haji kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.